Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Hai sahabat Rumah Pancasila, akhir-akhir ini nih banyak sekali beredar di media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya mengenai tindak pidana pencucian uang. Ada beberapa contoh. Yang pertama, ada pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Dan yang lagi hangat, ada seorang istri pejabat yang rekaman suaranya tersebar karena dia menolak, tidak mau menerima uang dari suaminya karena tidak tahu asal-usulnya dari mana. Nah, bagaimana sih tanggapan Rumah Pancasila mengenai kasus tindak pidana pencucian uang? Sahabat Rumah Pancasila, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu terdapat dua norma dasar yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana pencucian uang. Norma yang pertama yaitu bagi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan yang kedua, bagi setiap orang yang menerima petransferan, penghibahan, penitipan atau pengalihan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut sudah mengatur bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara mengaburkan, dengan mentransferkan, memindahkan atau menghibahkan, dan juga orang yang menerima hasil dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Jadi ada dua subjek di sini yang dapat dipidana, yaitu orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan orang yang menerima hasil dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Untuk ketentuan pasal 3 yang menetapkan pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer atau mengalihkan harta kekayaannya, itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan juga denda paling banyak 10 miliar rupiah. Sedangkan untuk bagi mereka yang menerima uang hasil tindak pidana pencucian uang tersebut, mereka dapat juga diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Namun bagi mereka yang menolak ataupun melaporkan adanya pemberian yang diduga atau dicurigai merupakan hasil dari tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka hal tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Jadi misalkan ia menolak ataupun ia diberikan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dilaporkan di PPATK sebagai suatu pemberian yang mencurigakan, maka ia tidak dapat dikenakan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut. Nah, kembali lagi tadi ke pokok permasalahannya, bagaimana terkait para pengusaha-pengusaha yang sesuai dengan usahanya tersebut ternyata belum 2 tahun atau belum 3 tahun sudah memiliki harta kekayaan yang menurut netizen itu mencurigakan. Maka di sini yang memiliki tugas untuk menelusuri hasil harta kekayaan tersebut adalah PPATK dan juga lembaga pembiayaan seperti bank. Karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di sini sudah diwajibkan setiap transaksi yang mencurigakan itu akan dilaporkan kepada PPATK yang kemudian apabila memang terbukti adanya suatu tindak pidana pencucian uang tersebut, maka akan ditindaklanjuti di proses hukum. Di mana yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah yang pertama, dilakukan dengan tidak adanya tujuan ekonomis maupun bisnis. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan menggunakan uang tunai dengan jumlah yang tidak biasa ataupun tidak wajar. Dilakukan juga berulang-ulang. Dan yang ketiga, aktivitas transaksi tersebut dilakukan tidak sesuai dengan profil dari orang yang bertransaksi tersebut. Misal dia sebenarnya adalah pedagang bakso, tapi transaksi hariannya tersebut adalah transfer 1 miliar rupiah ke luar negeri atau menerima transferan 1 miliar rupiah dari luar negeri. Itu dapat dikatakan sebagai suatu transaksi yang mencurigakan. Artinya sahabat Rumah Pancasila, untuk menghindari kita dikenakan dengan ketentuan pasal tindak pidana pencucian uang ini, maka kita perlu menghindari penerimaan dana-dana yang tidak jelas asal-usulnya atau didapat dari sumber yang tidak
tidak legal atau tidak berdasarkan dengan hukum atau berdasarkan dari suatu tindak pidana. Karena tidak hanya pelaku tindak pidana pencucian uang saja yang dapat dikenakan pidana, tetapi orang-orang yang menerima hasil dari tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang. Itu tadi penjelasan dari Rumah Pancasila mengenai tindak pidana pencucian uang. Untuk sahabat Rumah Pancasila, ikuti terus channel dari Rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.